Revolusi Industri 5.0 mungkin adalah sebuah kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kita. Maksud daripada kata ini adalah sebuah masa di mana manusia mulai hidup berdampingan dengan teknologi, di mana hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu berdampingan dengan teknologi dan bergantung pada teknologi. Tak hanya teknologi sebenarnya, tapi revolusi industri 5.0 itu juga menjalar ke seluruh aspek kehidupan manusia, seperti perubahan kehidupan manusia yang darinya fokus terhadap sektor agraris ke sektor industri. Lalu, apa dampak daripada revolusi industri ini, khususnya di Provinsi Lampung? Mari kita lihat dampaknya. Revolusi Industri 5.0 mulai mengubah wajah pertanian di Lampung seiring berkembangnya teknologi dan dorongan pembangunan. Sebagian lahan pertanian perlahan beralih menjadi kawasan industri dan permukiman. Perubahan ini mencerminkan pergeseran prioritas masyarakat dari sektor agraris yang dianggap tradisional menuju sektor industri yang dinilai lebih modern dan menjanjikan. Nah, mari kita coba lihat perbandingan sebelum masa revolusi industri 5.0 secara masif berdampak di Provinsi Lampung dan sampai secara masif hingga sekarang terjadi fenomena alih fungsi lahan ini. Secara positif, kejadian atau fenomena ini membuat lapangan pekerjaan di Lampung semakin terbuka luas, sehingga kesejahteraan masyarakat Lampung bisa semakin meningkat karena tidak lagi terlalu bergantung kepada sektor agraris yang terkadang sangat tidak menentu hasilnya. Nantinya, hal ini akan berakhir pada perubahan kondisi masyarakat Lampung dari yang masih tradisional atau bergantung pada sektor agraris ke sektor industri yang lebih modern. Namun secara negatif, alih fungsi lahan yang mendorong munculnya berbagai perusahaan baru di Lampung juga menimbulkan resiko. Para mantan pekerja agraris yang umumnya tidak memiliki kompetensi khusus karena keterbatasan pendidikan seringkali menjadi rentan dieksploitasi oleh oknum perusahaan. Selain itu, pembuka lahan yang tidak mematuhi regulasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama jika proses alih fungsi dilakukan tanpa prinsip keberlanjutan. Lalu kira-kira solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Setidaknya ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pemerintah harus tegas dalam regulasi, terutama regulasi tentang alih fungsi lahan. Yang kedua, pemerintah juga harus tegas untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terindikasi mengeksploitasi para pekerjanya. Yang terakhir, pemerintah juga harus membuat sebuah pelatihan bagi para pekerja, khususnya pekerja yang mantan pekerja agraris, supaya mendapatkan skill yang lebih mumpuni dan bisa beranjak ke jabatan yang lebih tinggi. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa segala sesuatunya itu sebenarnya baik, termasuk revolusi industri 5.0, karena sesuatu yang terjadi ini sebenarnya baik dan memiliki tujuan yang baik. Namun manusia karena terbiasaannya membuat segala sesuatu yang baik ini menjadi tercemarkan dosa. Maka tugas kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi penggerak untuk menghentikan hal-hal buruk ini mencemari apa yang saja yang sudah baik, karena kita sudah mengetahui apa kehendak Tuhan dan kita juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai wujud kita garam dan terang dunia.